Kembali lagi bersama saya Teddy Wahid dalam channel Teddy Wahid Official. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast lagi bersama salah satu konten kreator. Kali ini beliau merupakan konten kreator di salah satu media sosial yaitu TikTok ya. Konten-kontennya ia buat yaitu mengenai bela diri. Nah, bela diri seperti apa nanti kita langsung bisa ngobrol langsung ya dengan beliau yaitu Mas Supri. Mas Supri, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Jadi konten kreator main di TikTok udah lama Mas? Ya kurang lebih ya hampir 2 tahun lah. Wih, suwi. Kan awal TikTok mah tuh apa Mas? Ya cuman konten-konten sama anak-anak, habis itu terus sama anak-anak itu ya bikin karena bapaknya mungkin pesilat sih. Oh, Jadi anak-anak juga ikut. oh pesilat, pencak silat ya Mas ya? Sejak kapan Mas ikut pencak silat? Sejak masih STM lah, kelas 2 itu tahun 2003 latihan, 2004 disahkan. Wah, 2003 berarti wis suwi juga ya Mas, 2003, 7, 17, 19an tahun ya Mas ya? Ya, kurang lebih. Nah, selain anak emang keluarga ikut silat semua Mas? Ya alhamdulillah tahun kemarin istri juga ikut jejak supaya kalau kemana-mana itu bisa berduaan. Lah anaknya piro Mas? Anaknya 2. Biar bisa berduaan terus ya, ikut aktivitas suami ya Mas ya? Anak-anak juga supaya bisa inilah terinspirasi orang tuanya. Mantap, Bisa jaga menginspirasi. Untuk bela diri ya Mas ya. Anaknya juga ikut Mas? Anaknya ikut pencak silat juga sih, supaya buat jaga diri aja. Jaga diri. Tapi umur piro sih Mas anaknya Mas? Yang pertama itu umur 10 tahun, yang kedua umur 4 tahun. 10 tahun, 4 tahun udah ikut bela diri ya Mas ya. Berarti untuk sekolah ya dia untuk biasanya kan kalau sekolah juga ada lomba-lomba ya Mas ya. Pencak silat ikut kayak gitu-gitu juga nggak Mas, apa masih latihan atau piye Mas anaknya? Ya kalau pas di latihannya itu ya kalau pas ada apa pertandingan ya coba kita ikutin sih, namanya juga baru. Iya. Iku wis pernah melu Mas? Kemarin ikut jurus tunggal. Jurus tunggal iki apa Mas? Mbak Neni sih nggak ngerti. Jurus tunggal ya itu yang di IPSI. Heeh. Jurus tunggal baku tangan kosong. Dia masih belajar. Oh, memang itu dari IPSI-nya ya Mas ya, wis jurusnya baku kayak ngono ya. Tinggal ngapalke ngono ya Mas. Gerakannya ya sama sih. Kalau di pencak silat jurus tunggal itu. Nah, terus karena basicnya pencak silat, awal mula Mas ide apa ya? Pencak silat dimasukin ke TikTok gitu. Idenya piye Mas awal-awalnya Mas? Itu mungkin ya karena kita udah mendarah daging sih. Jadi awal mulanya kita kan cuma niatnya ikut-ikut teman sih, rame supaya bisa jaga diri. Habis itu tanpa sadar selama kita latihan itu udah mendarah daging. Tanpa sadar kita sering gerak, udah lama gak gerak itu tanpa sadar pengen gerak terus. Disitulah karena sekarang zamannya ada HP, ada TikTok kayak gitu. Ya pengen ikut-ikut gitu. Cuman kalau nggak ada gitu kan gara-gara kayak orang gila. Ada kayak gitu kok lihat konten-konten gitu kok tanpa sadar jiwa kita itu ngalir lagi. Dulu itu saya pernah ikut. Tanpa sadar kita gerak-gerak lagi kok masih bisa. Biarpun udah punya anak 2. Walaupun anak 2 kan usianya masih muda sih Mas ya. Terus niatnya juga itu supaya anak itu termotivasi, orang tuaku kok bisa. Untuk mendukung itulah, supaya nggak lihat ke yang lain, ke orang tua dulu. Iya, mantap. Jadi pengen berusaha jadi panutan lah ya Mas ya. Jadi contoh lah memotivasi anak ya. Nah, terus selama ini Mas dari TikTok itu sendiri Mas, respon anak piye Mas? Nek dijai kan kadang karo anake ya pernah sering ya karo anake ya. Sering lah. Itu disetting dulu di awal baru direkam atau spontanitas Mas? Yang sering tuh spontan. Soalnya kalau di setting itu kadang anak malu. Tapi kalau kita instan tanpa sadar kan mungkin dia anak-anak, saya mau dilihat lah nanti jadinya kayak apa. Oh iya. Kalau di setting itu kadang malah terlalu kaku. Gerakannya ya Mas ya. Jadi kita ya cuman main-main aja lah, dapatnya apa supaya anak seneng. Terus itu sekali
rekam jadi atau pernah sampai satu ketika belum upload ya? Sekali jadi atau pernah ngulang-ngulang Mas? Ya kalau kontennya sih pingin yang bagus itu kita bikin kadang 2 kali 3 kali. Cuman kalau kas buat main-main, buat olahraga, ya udah sambil seneng-seneng kita aja lihatnya. Supaya anak itu mau gerak daripada anak mainan HP terus. Oh benar juga Mas. Saiki kan anak pada jalanannya HP terus ya Mas ya. Jadi ya memberikan hal yang positif lah ya Mas ya. Tapi anak itu suka Mas. Alhamdulillah seneng. Senang. Makanya dia ikut latihan bela diri juga. Biarpun beda jurus perguruan lah. Anak-anak ya udah senangnya di mana. Iya, karena anak kan masih ya dia masih mencari-cari inilah kadang melu koncone ya Mas. Tapi ya memang sih seperti itu. Salah satu nih anakku kaya ngono Mas. Nek aku wis bengi metu ya untuk acara sama pencak silat kayak gitu pengen melu lagi basic patang tahu malas juga kan. Nah terus selama ini kan namanya bela diri ya Mas ya, pernah nggak kan Mas Supri itu ikutnya udah lama ya dari 2004 sampai sekarang. Pernah nggak Mas artinya di jalan atau ya di kehidupan sehari-hari ya sempat menggunakan lah bela dirinya, mungkin ya eneng uang sing ganggoni apa isih nang dalan diganggu uang, pernah nggak Mas? Yang sering itu sama teman-teman pukulan. Apa sadar namanya kita dulu sih guyonan, pukul perut, pukul ini. Tapi karena kita dilatih tuh sering udah dapat pembekalan, tanpa sadar ada gerakan itu kita udah punya istilahnya bekal lah. Jadi ya kuncian perut, kuncian dada ataupun apa kita udah terbiasa. Jadi saat ada gerakan instan tanpa sadar kita itu instingnya main. Kita mau dipukul perut pun tanpa sadar refleks kita itu udah siap mengunci. Iya. Jadi apa-apa ya Mas gebuk ya Mas? Ya alhamdulillah sih nggak apa-apa karena udah terlatih itu. Nah aku jajal gebuk sampai di sorangan. Bisa. Tapi dibales. Kayak ini kalah loh Mas, dibales karo sampean. Nah terus karena aktivitas bela diri ya artinya bela diri ini kan ya sesuatu yang menantang adrenalin lah atau bisa dikatakan ya cukup berbahaya juga ya Mas ya mungkin dari gerakannya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tadi kan masih ya isi cilik-cilik kabeh lah, isi SD ya Mas ya. Masih SD. Isi SD. Nah biasanya kan sing rempong iki emak-emake Mas. Iya. Kadang kan emak-emake ojo lah anake koyo ngene engko bahaya iki. Nah ibunya sendiri dukung nggak Mas? Kalau ibunya sendiri sih dukung. Alasannya sih karena apalagi yang pertama itu cewek. Nah di situ supaya karena ayahnya isinya tahu bela diri, supaya anaknya itu bisa terlindung, nggak selalu dijagain ayahnya, dia itu punya bekal tersendiri. Disitulah supaya ibunya mendukungnya di situ. Jadi dukung lah ya. Bapaknya juga didukung ya. Jadi bapaknya juga didukung. Daripada keluyuran kemana-mana, mending lari di situ katanya. Ya benar sih Mas, artinya daripada ngeluyur sing ora jelas ya, artinya ya nggak tahu kemana pergaulan seperti apa ya, lari ke hal-hal yang positif lah ya. Pernah jadi atlet nggak Mas? Kan bela diri kan ada ininya. Pernah nggak Mas? Kalau saya sih nggak pernah. Cuma saya lebih tertariknya itu di ajaran di kerohaniannya itu. Di situ waktu masih sekolah itu nggak begitu berpengaruh. Yang senangnya di bela dirinya. Setelah keluarga ternyata kok di dalam materi kerohaniannya itu kok luar biasa. Disitulah matangnya itu di situ. Jadi memang arahannya, maksud tujuan bela diri itu sebenarnya itu buat apa? Di situ baru setelah keluarga saya mengerti. Memahami. Berarti keluarga tahun berapa Mas? Keluarga 2010. Berarti 6 tahun ya? 6 tahun setelah ikut bela diri itu ya? 6 tahun baru memahami secara mendalam ya Mas ya ibaratnya ya? Sedikit-sedikit lah mulai mungkin memahami. Tingkat usia juga sih. Pemikirannya wis mateng ya? Nah terus selama ini Mas kendala yang dihadapi apa sih Mas? Pernah nggak? Kendala yang saya pahami itu ternyata yang paling berat di dalam bela diri itu bukan orang lain.
bukan musuh kita. Ternyata setelah saya pahami yang paling berat itu musuh yang paling berat diri sendiri. Musuh paling berat diri sendiri. Nah maksudnya piye Mas? Kalau kita diajak orang lain, kita mungkin emosi. Tingkat emosi itu siapa sih? Ternyata hawa nafsu kita. Ya kita harus melawan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Saat kita bisa menguasai, disitulah kita bisa reda emosi. Terus nek ditantang wong lain ngono kae piye Mas? Ya alhamdulillah selama itu kita coba sabar dulu. Nah di situ hasilnya orang sabar itu ada batasnya. Saat kita bisa bersabar, ya kita bisa nahan. Tapi saat udah sabarnya terlalu, istilahnya kita udah terlalu keterlaluan lah. Di situ kita juga dibekali seperti itu. Maunya gimana? Jadi ya bukan berarti ketika ada masalah langsung diselesaikan menggunakan itu enggak gitu ya Mas ya. Kalau masih remaja dulu pinginnya langsung berantem. Ternyata di situ salah. Permasalahannya itu kalau bisa diselesaikan dengan duduk bareng, ngopi bareng, bisa selesai, itu lebih bagus. Nah, gitu. Nah, terus selama ini Mas dalam main di TikTok ini Mas, main di TikTok ini pernah nggak sih Mas ada ucapan orang artinya bela diri ketika dikaitkan dengan TikTok? Karena kan ya pandangan orang terhadap TikTok itu kan berbeda-beda. Pernah nggak ada itu Mas? Ya kalau sudut pandang teman-teman sih katanya di TikTok itu alay gitu. Saya sih nggak begitu masalah. Selama nggak merugikan orang lain, mungkin di situ kebahagiaan saya di situ. Sama keluarga seneng kayak gitu. Karena orang bahagia itu nggak harus sama. Iya benar. Menciptakan sesuatu yang beda. Diri kita sendiri lah. Yang penting nggak merugikan, meresahkan orang lain. Itu aja buat saya. Tapi ya tanggapannya beragam juga ya Mas ya. Ada yang kelihatan alay lah, kelihatan so hebat lah. Padahal niatnya bukan di situ. Niatnya kita mencari kebahagiaan diri kita sendiri. Enggak pamer lah ya niatnya ya. Untuk menghibur juga sih ya. Nah memang tadi berkata kepada kebahagiaan terkadang nih buat kita semua kita ketahui ya tingkat kebahagiaan orang itu kan beda-beda ya Mas ya. Contoh gini ada beranggapan seperti ini. Terkadang mohon maaf ketika kita belum pernah ke mall. Kita ke mall ada sesuatu momen aja yang bagus, kita foto di tempat itu. Kadang wong sing anu alay amat sih. Koyo ngono kok nggo foto. Begitu juga sebaliknya, kadang orang udah biasa di mall ke desa jarang kan. Kayak dhewe nang desa iki foto tempat-tempat biasa sing kaya dhewe ne biasa tapi menurut orang itu luar biasa beda deh. Seneng foto nang kono kok kaya ngono. Nah itulah artinya ya segi pandang kebahagiaan orang itu kan ya berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan kan ya. Nah terus selama ini mengenai bela diri, mengenai TikTok, terus untuk meluangkan waktu Mas, kadang Mas meluangkan waktu untuk buat konten TikTok itu tuh di sela kesibukannya Mas Supri itu kapan sih Mas waktunya Mas? Ya, paling setelah pulang kerja. Pulang kerja, anak-anak udah misalnya senggang, di samping rumah itu kan ada agak luas lah halaman. Disitulah kadang ambil toya, ya supaya pengen gerak-gerak lagi karena dulu waktu latihan itu pernah seperti itu kok. Sekarang kan pegang HP. Kok lihat-lihat kayak gitu tanpa sadar itu hati itu meronta-ronta, ingin pegang lagi. Ternyata kok seusia segini, misalnya udah berapa tahun nggak pegang sih. Misalnya kayak dulu kok mau pegang nggak enak. Giliran sering lihat video-video itu kok tanpa sadar itu pengen lagi gitu. Disitulah saya punya gambaran lagi kalau saya bisa mudah-mudahan terinspirasi buat anak saya. Wah ayah aku bisa kayak gini, masa aku enggak? Di situ niat saya. Nah ketika anak itu Mas, anak itu emang anak yang pingin ikut bela diri apa Mas Supri yang mengarahkan? Yang pertama sesuatu yang dia suka itu kadang nggak harus berjalan sama dia dulu. Iya. Saya ajak dulu sih, saya kenalkan ini sih. Gitu. Tadinya nggak seneng. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu saya ajak keluar. Kok bisa kayak gitu ya? Dia kan banyak pertanyaan. Emang buat apa sih ya? Disitulah saya kasih gambaran.
nanti kalau gede pengen kayak gitu enggak, jadi atlet kayak gitu enggak. Iya yang mau, kalau mau harus belajar dulu. Ya memang pelan-pelan ya Mas yang ngajar ini ya. Jadi kita bikin inspirasi lah. Inspirasi buat terutama anak lah ya. Nah memang ini ceritanya sangat menarik ya. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini ya. Buat kalian yang ingin kita ngobrol bareng dengan orang lain, dengan siapa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita berusaha lah untuk mendatangkan orang tersebut. Nah terus katanya nih Mas, ketika kita main TikTok itu bisa dapat uang. Pernah nggak udah sampai kepikiran ke situ nggak Mas? Kalau saya sih belum kepikiran ke situ, cuman mungkin itu tadi seneng tadi. Untuk ya gue seneng ngono wae lah ya. Seneng saya untuk biar daripada anak fokus ke HP mainan yang gak kena. Di situ kita selingin, ternyata aplikasi Facebook, aplikasi TikTok juga itu nggak semuanya itu seperti itu. Ada positifnya, ada yang negatifnya. Kita arahkan terus gitu. Jadi ya, nah inilah ya pembelajaran buat kita ya, terutama buat saya juga Mas. Bahwasanya ya kita dalam mendidik anak ya harus pelan-pelan ya. Jangan kita selalu memaksakan apa yang kita mau. Terkadang apa yang kita mau belum tentu anaknya mau ya. Benar, dengan cara kayak Mas Supri tadi saya setuju juga sih, artinya kita memperkenalkan, hanya sebatas memperkenalkan kan ya, masalah pilihan ya anak yang berhak memilih kan ya, dheweke gelem arep melu apa ora kan. Terkadang kan ya ada orang tua yang dia sifatnya memaksakan kehendaknya, terutama nek wis gede sih sekolah ya biasanya iki. Wis sekolah anak pingine apa, wong tuane pingine apa, dipaksa terus sehingga anaknya nggak maksimal kan nantinya, seperti itu. Nah terus ketika ini Mas, selama ini dalam bela diri Mas, dalam bela diri pernah nggak dapat gangguan dari pihak luar Mas, orang-orang luar, artinya yang tanda kutip memiliki niat jahat lah buat sampean atau buat keluarga? Alhamdulillah sih selama ini saya nggak dapat. Belum ya, jangan nanti lah ya. Mungkin itu tadi, kadang kan sesuatu yang tercipta itu dari keinginan kita. Tanpa sadar kita ingin sesuatu, kita ingin mencoba atau di situ tanpa sadar niat itu doa. Alhamdulillah selama ini saya niatnya nggak seperti itu, jadi nggak pernah dapat seperti itu. Alhamdulillah ya Mas ya. Karena ya pesan saya kadang kan saat sesuatu yang kita berpikiran negatif, pingin ini, itu kan cuma gambaran. Tanpa sadar itu pun doa. Setelah di sela-sela itu tanpa sadar ada cobaan. Di situ mungkin tadinya keinginannya dia. Nah, kalau di dalam bela diri itu tadi sebenarnya yang saya bilang tadi, musuh yang terberat itu bukan lawan di depan kita, tapi diri kita sendiri. Untuk mengalahkan diri kita ya. Nah terus untuk mengalahkan ki Mas, nggo ngalahke ya piye ya emosine awake dhewe iki. Piye carane sih Mas? Yang pertama aslinya itu dari karakter. Aslinya karakter seseorang itu kan berbeda-beda. Dari kecil disitulah pembentukan karakter. Tadinya saya itu juga dulu nggak memahami. Setelah saya udah rumah tangga, udah keluarga, saya punya anak, di situ sedikit-sedikit saya mulai belajar dari di atasnya saya lah, pengalaman saya lah. Di situ ternyata untuk mengalahkan diri sendiri itu yang pertama, karakter kita itu dididik seperti apa sih? Pesan dari ibu saya, kuwi nggak usah neko-neko. Enek wong ini kuwi sabar. Di situ jangan orang tua terinspirasi buat saya. Saya dituntut untuk sabar dulu. Sabar nih. Begitu saya terkadang terlalu dilecehkan, aku iso bales, kuwi gak sabar, ya kuwi ngadeg kok. Aja sampai kuwi dilecehne. Disitulah baru sabar saya itu nggak sekedar cuma sabar, tapi ada batasnya. Di situ yang saya ambil pesan dari orang tua saya. Nah memang dalam untuk mencapai tingkat kesabaran sih memang ya terkadang enek wong sing yo bisa diomong sabar, artinya ya memang bener sih
kadang ya jengkel juga kan suwi-suwi nek wis dhewe wis ngalah isik wae diganggoni wis ngalah isik wae diganggoni kan piye yo perasaane yo jengkel juga lah yo. Nah sebenarnya yang Mas Supri dapatkan kan tadi ya dalam ajaran pencaksilat dalam keluarga, manfaatnya itu besar nggak sih Mas? Ya alhamdulillah sih manfaatnya besar. Dalam keluarga sendiri seperti apa itu Mas lain? Ya artinya di sisi lain tadi untuk yang dirasakan dalam keluarga. Ya alhamdulillah besar. Isinya tadinya pembentukan fisik. Nah saat di pencaksilat itu kan kita tenaga yang kita butuhkan. Jadi yang tadinya nggak mau gerak, tanpa sadar kita gerak terus. Aktivitas kita gerak terus gitu loh. Terus saat pengendalian itu kan kita itu dalam bela diri itu sering diajarkan bahasanya berantem lah. Nah, di situ kan sering termotivasi. Kita itu saat ketemu musuh diajarkan berantem, tujuannya bukan di situ. Musuh itu cuma gambaran. Nah di situ saat kita punya masalah, kita harus bisa mengendalikan diri. Saat di rumah tangga pun seperti itu. Mungkin musuh kita itu ya lingkungan kita sendiri. Di situ kita diajarkan selalu berpikir terus, berpikir gimana sih supaya saya itu bisa mengatasi masalah ini. Kalau di dalam bela diri, dia berpikir gimana caranya saya bisa, misalnya orangnya tipe bertahan. Di bela diri itu ada tipe penyerang atau tipe bertahan. Saat tipe penyerang, dia pengennya nyerang terus. Saat tipe bertahan, gimana caranya dia bisa menghindari serangan. Tapi diajarkan juga cara pematahan. Diserang dia bisa alas, tapi dia mematahkan. Di dalam rumah tangga, dia selalu ada masalah, misalnya kehidupan saya sama anak-anak saya, apa istri saya. Di situ mungkin cobaannya di situ. Saat ada masalah, musuh saya mungkin istri saya ataupun anak saya. Yang bikin masalah lah, biasa lah mas rumah tangga. Iya, pasti ada masalah lah. Di situ kayak udah terbiasa mengatasi masalah. Di situ aja berpikir. Saat ada seperti ini, saya berusaha gimana caranya ya supaya masalah ini kelar, supaya saya nggak menyakiti dia, tapi saya bisa menyelesaikan. Disitulah saya jadikan satu gambaran di dalam bela diri, triknya saya terapkan di dalam rumah tangga. Jadi saya nggak harus melukai dia, tapi saya bisa menyelesaikan. Di dalam bela diri, saya nggak harus menyerang dia, tapi saat dia menyerang saya bisa mematahkan. Terus pernah nggak dulu ya kan katanya istri ya belum lama ya ikut pencaksilat juga ya Mas ya. Dulu sebelum ikut itu pernah nggak artinya aktivitas ya namanya orang yang belum tahu ya tentang bela diri, istri itu melarang atau ya ngeboti lah pernah orang biar. Kalau ngeboti terkadang saat keluar malam kan latihannya malam sih mas. Saya sering itu kok jam segini belum pulang ya, jam segini belum pulang ya kan dia nggak ngerti. Di sana itu ngapain sih takut terjadi apa-apa ya nggak tahu sih ya, khawatir lah mungkin. Nah di situ setelah saya kenalin, saya liatin kok menarik, kok mungkin dia itu kok pengen ikut banyak temennya, kok enak ya, setiap ketemu kok berjabat tangan kayak saudara, kok seru amat, padahal nggak kenal, kok tahu-tahu kok tiba-tiba kok kayak saudara, emang siapa tuh ya, nggak kenal tapi itu saudara saya. Di situ istri saya tertariknya. Kok Mas Supri nggak kenal, tapi kok tahu itu saudaranya. Di situ ada pertanyaan dalam hatinya mungkin. Penasarannya itu, makanya dia pengen ikut ya udah saya monggo silakan. Mungkin karena urung ikut ya, karena sampai sering metu bengi nang latihan bengi metu bengi mungkin berpikir iki ning di latihan kok kadang-kadang kan sampai bengi ya jam 12 jam 1 urung balik nang opo, bukan mikir nang opo-opo tapi ning endi ngono. Nah terus setelah ikut nih, jadi udah ibaratnya kok keluarga semua ikut pencaksilat, jadi ya piye rasanya Mas? Ya tambah seneng jadi cara ngobrolnya itu nyambung. Nyambung ya. Jadi saat kita ngobrol masalah ini dia tuh ngerti. Kalau dia nggak hobi nggak ikut kan kita cerita ini cuman
diem aja Mas, iya. Sekarang saya ngobrol apa, masa iya sih ya? Penasarannya tuh ada terus, komunikasi itu lebih nyambung lah Mas. Semenjak dia ikut itu lebih nyambung lagi. Jadi ya lebih penak ya sebenarnya. Terus ketika udah sama-sama ikut gitu, wis jarang ribut-ribut nih ngono masalah-masalah keluarga apa alhamdulillah rene ngono Mas. Ya kalau masalah rumah tangga sih yang tetap ada. Cuman wis berkurang. Berkurang lah. Wis padha-padha iso ngendhalike apa ya? Emosinya masing-masing lah ya, wis enggak padha egois lah ya Mas ya. Nah, mungkin Mas Supri ini sebagai tokoh muda yang ya ingin membesarkan pencaksilat ya, artinya pencaksilat merupakan olahraga bela diri ya asli Indonesia. Tolong dong Mas kasih motivasi dulu Mas buat teman-teman yang menyaksikan ini ya gimana sih biar ayo sama-sama yuk kita melestarikan ini kan salah satu budaya di Indonesia Mas. Ayo sih saudara-saudaraku, mari kita lestarikan bela diri. Tujuannya yaitu untuk membentuk jati diri, membentuk mental. Di dalam bela diri itu bukan semata-mata buat berantem, tapi kita diajarkan untuk mengendalikan diri, membela diri. Mungkin kalau untuk yang remaja masih seneng di dalam berantem-berantemnya, yaitu bagus. Mungkin dia masuknya di kategori dimasuk di atlet, gitu Mas ya. Tapi untuk kedepannya di situ pembentukan mental melatih diri. Nah di situ. Jadi saat kamu mempunyai bekal bela diri, di situ kamu bisa menjaga diri. Nanti di dalam ajarannya juga pasti ada masukan-masukan itulah, pengalaman itulah. Jadi jangan bosen-bosen, kalian latih terus. Pokoknya itu aja lah. Wes pokoknya semangat ya untuk semangat untuk sama-sama ya kita melestarikan budaya iki ya. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi ya Mas ya. Jangan sampai ini ya justru kayak pencaksilat ini ya sebuah hal yang membanggakan juga sih. Karena beberapa waktu lalu di ajang olahraga itu kan ajang olahraga di mana Indonesia bisa meraih medali emas paling banyak ya dari pencaksilat kan ya, olahraga yang ya sangat luar biasa. Nah, terima kasih ya Mas Supri yang telah hadir ke sini, telah meluangkan waktunya ke sini. Ya nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi, sharing lagi ya Mas ya, sharing-sharing. Nah, buat kalian semua terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share dan komen video ini agar kita tetap semangat dalam membuat konten-konten berikutnya yang tentunya bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kalian semua. Saya Teddy Wahid dan Mas Supri pamit undur diri, sampai ketemu lagi nanti kita di konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian semua.